Dan akhirnya gue butuh waktu sekitar 4-5 tahun buat bisa move on. Itu itu jadinya cuma 3 hari kok. Jadinya cuma 3 hari dan itu adalah memang cowok pertama yang disuka. Apa yang paling lo banggain dalam hidup? Gue pernah waktu dibully gitu, tapi gue bangganya kayak gue sekarang ada di sini sih. Maksudnya kayak gue masih survive, terus kayak gue punya baik teman yang benar, terus kayak gue bangga gue bisa produktif. Yang bikin gue bangga dengan diri gue sendiri Ketika gue bisa jadi diri gue sendiri, gue nggak terpatok dengan apa kata orang, gue nggak terpatok dengan orang lagi ngetren A, gue harus ikut A, orang lagi ngetren B, gue harus ikut B, enggak, gue tetap jadi diri gue. Itu yang gue paling bangga, dan gue nggak gampang untuk terbawa arus sih. Ketika gue menjadi diri gue sendiri, gue merasa bebas lepas gitu. Gue bukan menjadi duplikat orang lain yang orang lain mau gitu, karena netizen itu banyak. Kita nggak mungkin bisa membanggakan orang lain berlama-lama, tapi kita akan bisa memberikan apa yang terbaik dari diri kita sendiri. Ketika gue bisa ngasilin duit sendiri dan gue bisa ngebahagiain orang tua gue dari hasil kerja keras gue itu. Karena kan mereka banyak banget ngasih buat gue kan selama ini kan, sampai yang ibaratnya mah apa ya, kayak mubazir gitulah karena yang gue gagal apa segala macam. Ketika gue, walaupun emang apa yang gue hasilin buat orang tua gue emang belum bisa nutupin kesalahan gue yang kemarin, at least gue berusaha lah ke arah situ dan gue merasa oh gue udah mulai bisa nih gue ngebahagiain orang tua gue sedikit demi sedikit gitu. Walaupun emang belum sempurna itu sih. Pencapaianku sekarang ini di usiaku yang ke-30 tahun ini aku udah punya keluarga kecil, aku udah punya harapan-harapan yang dulu aku inginkan gitu saat aku kerja, saat aku sekolah. Saat ini aku udah punya semuanya dan aku tahu ini buah dari kesabaran aku dan kegigihan aku dalam menjalani hidupku selama ini. Mungkin gue orangnya pekerja keras, terus gue pantang menyerah juga. Gue selalu punya tujuan lah gitu. Jadi gue tahu apa yang harus gue prioritasin, apa yang harus gue kerjain gitu. Kalau misalkan soal bangga sama diri sendiri sih, mungkin nggak terlalu kebanyak kebanggaan ya. Cuma salah satu hal yang mungkin ngebuat diri gue sendiri bangga itu adalah ya gue orangnya bisa ngesuges diri gue sendiri aja. Jadi gue nggak gampang kepikiran, nggak gampang kehasut segala macem. Tapi tetap gue punya hati, jadi punya feeling guilty gitu kan. Jadi ya gue nggak terlalu mikirin banyak hal gitu. Makanya nggak kayak orang-orang lah. Di sekitaran gue tuh banyak banget orang yang benar-benar pusingin soal kerjaan, cinta, orang tua, duit. Ya walaupun itu adalah sesuatu hal yang wajar untuk dipusingin gitu. Cuma gue hidup aja bisa makan, gue udah bersyukur gitu. Jadi gue nggak terlalu musingin. Terus kayak misalkan kalau gue dengerin kata-kata orang, ibaratnya kayak alah ya udahlah gitu, gue nggak peduli men. Ini hidup gue, ya nggak sih? Kak Aleta pernah nggak sih ngerasa gagal dalam hidup? Kalau gagal dalam hidup sih pernah pastinya ya. Pernah. Gue pernah ngerasa gagal dalam hidup. Pernah. Merasa gagal dalam hidup itu pernah sih. Kegagalan terbesar yang pernah gue alamin apa ya? Mungkin agak simpel sih ya. Sempet waktu itu gue nyoba buat masuk kuliah negeri gitu kan. Cuma gagal. Cuma ya ujung-ujungnya gue harus ngikut mandiri lagi gitu. Pas itu gue coba daftar kuliah SNMSBM, gue nggak terima. Terus gue coba daftar beasiswa di salah satu universitas beda lagi, gue nggak dapat juga. Gue daftar di kampus yang gue mau, gue tes tapi gue nggak dapat juga. Waktu itu gue pernah gagal student exchange. Pertama waktu SMP gagal karena finansial. Terus waktu SMA gagal karena ada audisi yang lain. Terus giliran kuliah di jurusan gue nggak bisa student exchange, cuman bisa magang sama research. Dan pas ketika gue mau student exchange, udah bayar dan segala macam, ternyata pandemik. Jadi kayak bener-bener karena student exchange atau kayak sekolah study abroad di luar itu menurut gue salah satu apa yang gue pengenin dari kecil. Kegagalan dalam hidup gue dalam urusan kuliah kali ya. Sebenarnya gue tuh pengen jadi dokter karena bokap gue dokter kan.
nggak ada yang nerusin lagi gitu untuk jadi dokter. Tapi karena keegoisan gue yang kalau belajar kedokteran tuh kayak gue agak kekang gitu loh. Tapi ketika kesini kuliah gue malah jadi main-main dan akhirnya makin lama yang satu kali gue di drop out gara-gara gue nggak pernah masuk, nggak pernah ikut ujian karena gimana sih masa-masa yang muda masa-masa masih bandel banget. Kalau sekarang gue mikirnya kayak kenapa sih gue nggak ngikutin keinginan bokap gue aja gitu jadi dokter gitu kan, karena gimana sih namanya orang tua udah semakin tua, siapa sih yang mau ngerawat gitu kan. Kalau misalkan lu nggak ada kenalan dokter kadang-kadang suka susah gitu mau kemana aja juga, mau masuk rumah sakit mana atau lo akan jadi prioritas itu juga akan susah gitu, pasti ada di nomor belakang gitu. Aku pernah ngerasa benar-benar gagal dan di titik terendah dalam hidupku. Ketika gue mengalami patah hati, itu pertama kali gue suka sama cowok dan pertama kali juga gue ngerasain yang namanya patah hati. Dulu mungkinnya aku nggak jadi nikah ya. Saat itu ya mungkin namanya udah berharap pada seseorang, ternyata kita nggak tahu ke depannya. Perasaannya saat itu adalah antara terima dan tidak terima. Gue yang mutusin soalnya. Aduh, jadi kebongkar nih. Gimana cara kalian bangkit dari kegagalan itu? Bangkit dari kegagalan karena gue ngeliat nyokap gue nangis terus. Sampai akhirnya gue ngeliat nyokap gue nangis, sampai pernah nyokap gue tuh, karena gue berantem sama bokap gue, sampai nyokap gue tuh pernah kayak pingsan gitu. Terus sempat stres sendiri, sempat ke psikolog juga gara-gara ngadepin gue yang kadang-kadang suka ajaib. Nah di situ gue akhirnya baru sadar sih kalau kasihan aja gitu ngeliat nyokap gue sama bokap gue tuh yang berantem tiap hari karena ngurusin gue yang nggak bisa dikendaliin. Sampai akhirnya gue berusaha buat ngeberesin kuliah dan akhirnya selesai. Cara gue bangkit dari kegagalan itu Gue sampai bolos kuliah 1 semester. Gue tuh ke pantai sendiri. Biar kata ada teman-teman yang mau nemenin, gue nggak mau. Gue maunya sendiri. Dan akhirnya gue butuh waktu sekitar 4-5 tahun buat bisa move on. Keren. Lama ya? itu jadinya cuma 3 hari kok. Jadinya cuma 3 hari dan itu adalah memang cowok pertama yang disuka. Cara gue bangkit dari kegagalan sih, gue akhirnya milih untuk fokus ke skripsi dan kayak cari produktif yang lain kayak magang. Ya gue tetap cari cara, maksudnya kayak karena gue udah nggak dapat banyak, cuman gue yakin gue bakal dapet kampus yang gue mau. Nah akhirnya pas gue coba lagi, akhirnya gue bisa. Jadi kayak sekarang lebih mikir kayak, oh ya udah kalaupun emang gagal ke sana, mungkin Tuhan ngasih yang lain yang lebih baik atau mungkin nanti kali beberapa tahun lagi. Caraku dalam bangkit kegagalan itu, pertama aku berpikiran positif pada diri sendiri gitu loh. gue orangnya ngesuges ya mungkin. Jadi gue harus mensuges diri sendiri. Gue udah gagal nih, gue nggak boleh. Yang gagal itu nggak ada. Kedepannya cuma ada kesuksesan. Kalau misalnya aku menyayangi diri sendiri, maka pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat diriku terpuruk itu akan hilang gitu loh dengan sendirinya. Dan yang kedua, aku sibukkan diri kepada hal-hal yang positif gitu. Dan itu bakal terus terngiang di otak gue hingga akhirnya kesuksesan itu terjadi. Menurut lo, apa itu kata sukses? Sukses menurut gue itu kalau misalkan gue udah bisa mencapai tujuan yang gue mau. Ketika gue bisa bangkit dari kegagalan gue yang gue nggak pernah kebayang kalau gue bisa ngelewatin itu. Sukses bisa menjadi diri sendiri itu udah paling penting banget. Nggak musingin apa kata orang itu udah paling penting banget. Karena ada orang stres, saking stresnya mikirin apa kata orang, dia harus mikir, aduh gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini. Aduh itu hidup terpenjara banget, gue sih nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa. Sukses tuh, susah sih nih. Kaliber gue sukses untuk sekarang tuh kayak Ketika lu puas melakukan sesuatu, walaupun manusia itu nggak akan pernah puas. gue bisa ngebahagiain beberapa keluarga gue, misalnya keluarga deket gue dan teman-teman gue secara materi dan non material. Jadi kayak gue bisa ngebagi waktu dan mungkin secara materi gue bisa beli apa aja tanpa harus mikir harganya berapa. Itu menurut gue sukses. Jadi misalkan gue
wah gue hari ini BM banget nih main gitar, manggung di mana. Terus gue manggung, gue puas, gue sukses. Simple men buat gue. Jadi gue bisa menaikkan standar sukses gue atau menurunkan standar sukses gue. Parameternya ada lah intinya. Gitu. Sukses itu adalah ketika aku bersyukur kepada diriku atas pencapaianku selama ini. Jadi apapun bentuknya, ketika kita bersyukur itu merupakan sukses. Sampaikan ke orang-orang di luar sana yang lagi berjuang atau lagi gagal, kira-kira apa pesan buat mereka? Oke. Buat lo semua yang lagi berjuang dari kegagalan, Gue nggak tahu lo ada masalah apa dalam hidup. Cuman gue mau lo tahu kalau misalkan semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan terlalu dipusingin, jangan terlalu distresin. Coba untuk tenangin diri, berpikir. Karena nantinya pasti bakal ada titik terangnya kok. Semangat, karena kayak kalaupun kayak lo gagal sekarang, ya gagal tuh bukan berarti lo nggak sukses, tapi gagal tuh part of success. emang sih buat lo berhasil melewati kegagalan itu jalannya tuh panjang banget, tapi Masih ada Tuhan yang tetap akan mengangkat lu naik lagi, yang akan membuat lu bangkit lagi, dan lu nggak usah sedih berlama-lama. Sedih lama-lama itu bikin diri lu rugi sendiri. Jadi mendingan lu bersyukur setiap hari dan lu ingat masih ada Tuhan yang tetap berjalan sama lu. Jadi jangan pernah merasa paling menderita di dunia ini. Terus bangkit, terus berjuang, karena setelah kamu bangkit dan berjuang, kamu akan lupa kamu pernah gagal, dan kamu akan pernah lupa rasa sakit kegagalan setelah kamu berhasil dan bahagia. Buat lo semua yang mungkin lagi gagal atau lagi berusaha, satu nih, gue ada 3 hal yang pengen gue kasih tauin. 1, jangan menyerah. 2, sugestikan diri lo untuk tetap berusaha. Dan 3, tetap bersyukur karena sebenarnya banyak banget orang yang masih di bawah lo.